Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Januar Wahyudi. Saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan sekaligus membahas tentang pengertian filsafat patristik dan skolastik. Langsung saja, saya akan membahas tentang filsafat patristik abad kedua hingga ke-8 Masehi. Istilah patristik berasal dari kata Latin, yaitu pater atau bapak, yang artinya patristik di sini artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau beragam pemikiran. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Ketika peradaban Yunani sudah tersebar di kalangan mereka, para ahli pikir dari pemimpin gereja berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya filsafat Yunani digunakan oleh kalangan pemimpin gereja. Dan waktu itu para pemimpin gereja sangat eh, mewarnai corak kehidupan masyarakat karena merekalah yang dapat mengalurkan. Karena itulah mereka yang dapat mengalurkan peraturan pertama, peraturan-peraturan gereja sebagai pengamalan terhadap ajaran Tuhan. Dan yang kedua, filsafat skolastik, abad ke-9 hingga ke-15 Masehi. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skol, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Berkaitan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Dan di sini ada beberapa pengertian mengenai corak khas skolastik, yaitu yang pertama filsafat yang mempunyai corak semata-mata, dan yang kedua filsafat yang mengabdi kepada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, baik buruk. Dari rumusan tersebut kemudian muncul istilah skolastik Yahudi. Suatu skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Selanjutnya, filsafat skolastik, suatu sistem yang termasuk jajaran pengetahuan alam, akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesa yang lebih tinggi antar kepercayaan dan akal. Dan yang keempat, eh, filsafat
Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Dan di sini filsafat skolastik dapat berkembang dan tumbuh karena ada beberapa eh, faktor. Yang pertama, faktor religius. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya, mengenai faktor sejarah. Faktor-faktor sejarah utama yang melatar belakangi dan kejahatan. Mengembangkan pemikiran mendalam tentang sifat waktu. Dan mendefinisikan kejahatan sebagai ketiadaan kebaikan. Itu tentang ST Agustinus dari Hippo 3.354 sampai 430 Masehi. Dan yang kedua, Tertullianus sekitar 155 sampai 220 Masehi. Pembelaan iman Kristen awal dari Kartago, Afrika Utara. Pemikiran utamanya di sini dikenal karena sikapnya yang skeptis terhadap filsafat Yunani dan paling terkenal dengan pertanyaan retorisnya. Tanyanya begini, apa urusan filsafat dengan iman? Meskipun meskipun skeptis, ia merumuskan banyak istilah teologis penting dalam bahasa Latin. Dan yang ketiga, organis. Sekitar 185 sampai 254 Masehi. Tokoh terkemuka dari patristik Timur, yaitu Alexandria. Pemikiran utamanya yaitu berusaha keras menyatukan filsafat Platonik dengan ajaran Kristen melalui interpretasi alegoris Alkitab. Karyanya memiliki pengaruh besar, meskipun beberapa ajarannya kemudian dianggap kontroversial oleh gereja Platonik dengan ajaran Kristen dengan cara melalui interpretasi elektronis Alkitab. Dan kemudian meskipun beberapa ajarannya melalui interpretasi algoritma Alkitab, kemudian dianggap kontroversial, kontroversial oleh gereja. Dan selanjutnya mengenai ciri khas dan kontribusi. Di sini ada beberapa ciri khas. Yang pertama, iman mendahului akal. Dan yang kedua, filsafat sebagai pelayan. Yang pertama, iman mendahului akal. Ciri paling khas para bapak gereja, terutama ST Agustinus, berpendapat iman bahwa iman harus diterima terlebih dahulu sebelum akal. Sebelum akal dapat memahami kebenaran
ilahi secara mendalam. Akal ditempatkan di bawah otoritas wahyu. Kesimpulannya begini, iman, iman terlebih dahulu, baru akal. Iman dulu, baru akal. Dan yang kedua, filsafat sebagai pelayan. Filsafat Yunani, khususnya Neoplatonisme, tidak digunakan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat atau pelayan teologi untuk menjelaskan, mempertimbangkan, dan mengklarifikasi doktrin Kristen. Lanjut ke kontribusi filsafat patristik. Di sini ada beberapa kontribusi filsafat mengenai filsafat patristik. Yang pertama, merumuskan doktrin inti Kristen. Kontribusi tersebut mereka adalah merumuskan doktrin-doktrin sentral seperti Trinitas, hakikat, hakikat Kristus dan inkarnasi, menggunakan bahasa dan kerangka berpikir yang sistematis. Yang kedua, membentuk metafisika Kristen, yaitu melalui karya St. Agustinus. Filsafat patristik membentuk pandangan dunia yang domain di abad pertengahan dengan mengintegrasikan konsep penciptaan waktu eh, yang waktu sebagai sesuatu yang diciptakan dan sifat kejahatan ke dalam kerangka neo-platonik. Dan yang ketiga, di sini melestarikan warisan klasik, yaitu mereka memainkan para peran penting melestarikan, dalam melestarikan, menerjemahkan, dan menafsirkan sebagai tradisi filsafat dan sastra Latin. Dan yang keempat, peletakan dasar peletakan dasar pendidikan abad pertengahan. Pemikiran dan metode Bapak Gereja menjadi materi kurikulum, menjadi materi kurikulum dan dasar intelektual utama bagi sekolah. Yang kemudian berkembang menjadi universitas di era skolastik. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.